Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV, para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Pada kesempatan subuh hari ini, hari pertama bulan Ramadan, ya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kajian tematik ya pada subuh hari ini. Masya Allah, sebelumnya tentu patut kita sampaikan ucapan selamat ya memasuki bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalankan semua kebaikan di bulan yang kita rindukan ini. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan berkah, ya. Syahrus Shiyam. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan bulan untuk kita mudarasah, mempelajari dengan sebaik-baiknya Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul qiyam. Ramadan adalah waktu untuk kita memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Bahkan ada qiyam Ramadan, ada qiyamul lail, ya. Salat tarawih yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan juga adalah syahru al-judi wal karam. Ya, syahrus sadaqah, bulan dan waktu untuk kita banyak bersedekah, banyak memberi, banyak berbagi. Ya, karena sungguhnya berbagi itu ya bukan berarti mengurangi harta kita, tapi berbagi berarti kita menambah nilai daripada setiap harta yang kita miliki. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita dalam kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting, ya. Tentang manusia. Dan manusia ini adalah manusia yang sangat unik, ya. Dan Masya Allah, saya merasa mendapatkan kehormatan sekaligus satu tantangan yang cukup luar biasa ya ketika membicarakan tentang tema ini, yaitu tema tentang perempuan, ya, dan perempuan dalam bulan Ramadan. Mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di dalam Islam ini semua hamba Allah itu berkedudukan yang sama di hadapan Allah, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Ya, kita sudah hafalkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan. Coba diperhatikan di sini, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka sungguh ya kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah, menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah, menjadi lebih sejahtera, ya. Intinya menjadi lebih baik, dan akan kami berikan balasan di akhirat nanti lebih baik, lebih berharga daripada apa yang dikerjakan di Allah Ta'ala. Karunia Allah, ya. Karunia Allah yang kita tidak bisa memilihnya, ya, untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, kadangkala ada sebagian orang tua, ya saya tidak tahu zaman sekarang apakah masih ada seperti itu, seperti orang-orang jahiliyah, ketika dia mendapatkan anak perempuan,
dia kemudian merasa ya mendapatkan musibah, ya. Oleh sebab itu, ya, kita sejatinya ketika mendapatkan karunia menjadi seorang perempuan, ya, tentunya bukan saya, ya, saya menjadi laki-laki, tetapi kita semua, ya, para pemirsa, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, akhwat sekalian, jangan pernah berkata, kenapa saya jadi perempuan? Iya, ketahuilah bahwa perempuan itu adalah merupakan pintu kehidupan. Tidak ada orang yang lahir dari seorang laki-laki. Dia harus lahir dari seorang ibu. Dan ibulah yang merupakan pintu kehidupannya untuk melihat dunia ini. Perempuan adalah ibu bagi kehidupan. Perempuan adalah merupakan pasangan lelaki yang tidak mungkin lelaki itu bisa hidup dengan paripurna tanpa kebersamaan dengan perempuan. Iya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan, yaitu istri-istri dari diri kalian sendiri. Dahulu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Ya. Makanya katanya setiap kita itu punya tulang rusuk, ya. Perempuan itu adalah tulang rusuknya laki-laki. Ya. Bukan untuk dizolimi, ya, diinjak-injak sehingga dia menjadi tulang kaki, ya. Tapi dia adalah tulang rusuk untuk dibersamai, untuk hidup berdampingan dengannya, untuk memberikan perlindungan kepadanya, untuk membersamainya dalam setiap tapak-tapak kehidupan. Nah, perempuan adalah merupakan cahaya bagi seorang lelaki, pasangan baginya yang akan membersamainya. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Ramadan dan perempuan, rasanya memang Ramadan ini tidak akan pernah menjadi semarak, ya, tanpa keberadaan ibu-ibu, ya. Kita tahu dari mana semua yang mengolah kolak itu, yang mengolah pisang hijau itu, ya. Nah, memang kegembiraan kita pada bulan Ramadan salah satunya adalah bahwa ya alhamdulillah di bulan Ramadan kita akan mencicipi penganan-penganan buka puasa dan sahur, ya, yang mungkin selama di luar bulan Ramadan kita tidak mencicipinya, ya. Ini adalah salah satu keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perempuan memanfaatkan hari-harinya di bulan Ramadan yang mulia ini? Tidak ada perbedaan sungguhnya, ya, antara laki-laki dan perempuan dalam konteks bagaimana mereka menjadi seorang yang soleh dan solihah. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan al-mu'minin wal-mu'minat. Ya. Laki-laki yang beriman, laki-laki yang perempuan yang beriman. Ya. Semuanya diiringkan. Ya. Kemudian ayat itu ditutup adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki, demikian juga dari kalangan perempuan. Iya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka semua laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang menegakkan salat, yang berpuasa, yang beribadah, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran berupa ampunan dan pahala yang besar. Semuanya sama di hadapan Allah dalam konteks bagaimana mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Nah, tapi khusus bagi perempuan ada beberapa kondisi spesifik yang mungkin akan dialami oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Ya. Nah, laki-laki tidak akan mungkin melahirkan. Ya. Laki-laki mempunyai tugas untuk kemudian menjadi bibit kehidupan yang ditanamnya pada rahim perempuan dalam hubungan suami istri, yang dengan kekuasaan Allah, ya, benih itu kemudian berkembang menjadi janin, dan janinnya kemudian menjadi anak yang keluar
melalui pintu kehidupan bernama seorang ibu. Ya. Nah, tidak ada laki-laki yang melahirkan, tapi perempuan adalah tugasnya melahirkan. Perjuangannya luar biasa. Nah, saya ingin berbicara sedikit dulu dalam kesempatan yang berbahagia di awal bulan Ramadan ini untuk kita mereview ya kondisi kita sebagai setiap hamba Allah, bahwa kita semua pasti punya ibu. Ya. Pasti punya ibu. Hanya satu manusia yang tidak punya ibu dalam catatan sejarah, hanya Adam, ya, alaihi salam. Nabi Isa pun yang tidak punya bapak tetap punya ibu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Wa barram biwalidati, ya, dan aku diperintahkan untuk menjadi anak yang berbakti kepada ibuku. Nah, menjelang masuk bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengenangkan ibu kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Ibu yang telah membesarkan kita. Ibu yang telah menyusui kita pada waktu kita kecil. Ibu yang kemudian merenggang nyawa untuk menjadi taruhan bagi kehadiran kita di dunia. Ibu adalah sosok yang paling berarti dalam kehidupan setiap anak manusia, yang kadangkala dilupakan. Yang kadangkala banyak di antara kita yang menyepelekan arti kehadiran seorang ibu. Bahkan ketika ibu itu masih berada bersama dengannya di salah satu bilik, di bilik-bilik rumahnya. Subhanallah, ketahuilah bahwa itulah ya sosok yang sebenarnya adalah pintu surga kita bersama dengan sang ayah. Namun dalam kesempatan ini kita ingin stressing tentang ibu. Ibu sebagai seorang perempuan di bulan Ramadan. Sebelum kita berbicara bagaimana sebagai seorang perempuan, ya, maka saya ingin mengajak kepada kita semua, ya, untuk bagaimana memperlakukan perempuan. Ya. Yang pertama sekali adalah ibu kita. Bagaimana semua kita sebagai seorang anak memperlakukan sang ibu ini. Berbahagialah Anda yang masih memiliki ibu, yang masih diberikan kehidupan dan insya Allah kesehatan dan membersamainya di dalam bulan Ramadan yang berkah ini. Adalah kesempatan bagi Anda untuk mengambil tangannya, menciumnya, memeluknya, meminta keridhaannya, bersama dengannya pada waktu-waktu yang indah, pada saat sahur, pada saat berbuka. Karena banyak manusia yang sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk momen-momen terindah itu bersama dengan ibunya. Ya, mungkin sebagian anak muda akan berkata, ya, saya akan hidup 1000 tahun lagi dan ibu saya akan terus hidup bersama dengan saya. Tidak ada yang tahu akhir daripada kehidupan ini kapan akan mencapai finalnya, kapan akan mencapai finishnya. Ya, maka saya ingin mengatakan kepada Anda semua, pada kita semua, di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ini, mintalah keridhaan kepada orang tua Anda, terutama kepada ibu. Berikanlah bakti Anda kepadanya. Berikanlah saat-saat terbaik kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhaka minadh-dhull wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Demikian indah untaian-untaian ayat di dalam Al-Quran yang menempatkan kebaktian kepada ayah dan bunda setelah perintah untuk bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah. Betapa indah Al-Quran menggambarkan larangan untuk mengangkat suara bahkan kepada kedua orang tua. Iya. Hanya sekedar mengatakan ah atau uf itu dilarang. Apalagi mengangkat suara dan memarahinya. Dan Al-Quran demikian indah menggambarkan kondisi pada saat orang tua berada dalam keadaan rentah. Ya, tidak sanggup lagi untuk banyak berbicara atau mungkin mendengarnya sudah tidak terlalu baik atau kondisi psikologisnya menjadi kurang baik. Subhanallah. Tahuilah jamaah sekalian, ya,
Ikhwah dan akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seandainya tidak ada topik perempuan yang kita bicarakan kecuali kita berbicara tentang ibu, maka cukuplah itu. Dan mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk berbuat kebajikan dan kebaktian setelah tauhid kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan berbakti pada ibu kita. Pada saat ibu Anda masih hidup, itulah kesempatan yang tiada tara. Jangan sia-siakan. Jangan selalu mengatakan saya sibuk, saya tidak punya kesempatan. Iya. Ada seorang public figure yang saya tidak sebutkan namanya. Kalau kita lihat kehidupannya luar biasa sibuk. Tetapi apa yang dia lakukan setiap hari, every day, kulla yaum, ya. Dia tidak tinggal lagi bersama ibunya, tetapi setiap hari dia harus pergi mencium tangan ibunya dan memeluk ibunya meminta keridhaannya. Karena dia bilang saya masih satu kota. Sesibuk apapun dia harus temui ibunya. Apakah kita sudah sedemikian sibuknya sehingga kita tidak bisa sekedar mengontak ibu kita, sekedar memberikan salam kita, sekedar memberikan ucapan kehangatan, ya. Belum kita berbicara tentang tanggung jawab kita untuk memeliharanya, memberikan nafkah kepadanya. Kita baru berbicara tentang bagaimana bersikap. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan dengan perempuan yang satu ini adalah merupakan momentum yang paling indah. Maka jangan sia-siakan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa ya bagi setiap wanita untuk kemudian mengambil peran yang terbaik dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Dan khusus untuk sesi pembicaraan kita, pembahasan kita di subuh hari ini, di awal Ramadan, kita berbicara tentang Anda dan ibu Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni saya atas dosa-dosa saya kepada ibu saya yang sudah meninggalkan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan merahmati setiap ibu dan ayah kita yang sudah mendahului kita, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita nanti dengan mereka di surganya yang kekal abadi dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan al-afiyah kepada semua ibu-ibu kita yang masih hidup, dan kita diberikan kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan di sini. Semoga Allah memberkati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Hari-hari kita banyak dosa, jaga lisan dengan bertaubat. Maksiat tercipta tanpa terasa, zikir nama Allah disebut. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Lelah jasad mengejar dunia, lisan jangan lupa berzikir. Jika terjatuh dalam perkara, segera kita beristighfar. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan.
Indahnya hidup dengan ukhuwah, nikmat terjalin silaturahmi. Jaga sikap dalam muamalah, indahnya hidup lapangnya hati. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Hari-hari kita banyak dosa. Saatnya ganti nomor pribadi atau bisnis kamu. Kami menyediakan ribuan koleksi nomor cantik Telkomsel. Harga mulai dari 50 ribuan saja. Pusat nomor cantik Telkomsel. Cocok buat bisnis atau nomor CS. Cocok buat pribadi atau personal branding. Bisa buat kado spesial, bisa juga buat investasi. Kunjungi website kami di www.nomorcantiktelkomsel.id. Mohon dimaafkan, lelah jasad mengejar dunia, lisan jangan lupa berzikir. Jika terjatuh dalam perkara, segera kita beristighfar. Syukron hatur